kamera tak dekatkan, apakah bisa mengintip tuh? Ya. Sebuah kota kecil. Kotanya tidak besar, tapi Kota Yamato di mana perdebatan terjadi ya antara Sudirman dan ya ini adalah gedung seperti kapal. Oh, hotel Intiland. Ini jadi ikonnya Surabaya juga nih sekarang. Hari ini kita mau OTW melihat spot-spot yang bersejarah di Surabaya. Nanti kemana saja, simak videonya. nanti belok kirinya. Oke, sekarang kita berada di Jembatan Merah. Jembatan Merah merupakan salah satu tempat bersejarah di Surabaya. Kita bisa lihat ini. Inilah Jembatan Merah pada saat ini. Tapi tempo dulu bukan seperti ini tempatnya. Nanti kalian akan lihat ceritanya. Apa yang terjadi di Jembatan Merah pada masa tahun 45. Jembatan Merah di masa sekarang.
Tugu Pahlawan. Kita sedang ada di Tugu Pahlawan. Kita lihat, ini adalah monumen Soekarno dan Bung Hatta. Mereka adalah tokoh proklamator kita dan merupakan presiden pertama dan wakil presiden pertama kita. Nah, di sini tertulis Soekarno-Hatta, presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama, ya, yang mengadakan pertemuan dengan Inggris dan Belanda untuk membahas tentang keadaan dan penyerahan senjata saat itu. Nah, ini dia. Apa sih yang dijelaskan di dalam Tugu Pahlawan ini? Ada apa di Tugu Pahlawan? Mari kita lihat ke dalam. Oh, ini proklamasi. Nah, kita ada di Tugu Pahlawan. Nah, sekarang saya ada di depan Tugu Pahlawan, tepatnya di titik 0 kota Surabaya, di depan kantor gubernuran Surabaya. Jadi di belakang itu ada Tugu Pahlawan, ya, nggak kelihatan ya. Nah,
Nah, ini di sini ada papan prasasti. Jadi di sini terdapat identitas atau apa namanya ya, keterangan-keterangan dari tugu pahlawan. Misalnya didirikan pada tanggal 10 November tahun 51. Ya, diresmikan 10 November tahun 52. Ya, oleh Insinyur Soekarno, Presiden RI yang pertama. Kemudian tingginya itu 41,15 meter dengan diameter 1,3 meter dan diameter yang sisi bawah itu 3,1 meter. Jadi bawah besar, semakin ke atas itu semakin kecil. Ya. Di sini juga banyak selfie. Nah, seperti ini. Aduh, sandalku jebat. Nah, Tugu Pahlawan itu merupakan bentuk paku yang terbalik. Ya, artinya apa? Jadi ujungnya paku kan biasanya di bawah, ini ujungnya ada di atas. Menyimbolkan perlawanan rakyat Surabaya yang tidak pernah menyerah. Seperti paku yang terbalik. Ya. Nah, di situ cuaca di sini cukup panas. Jadi teman-teman kalau berkunjung ke sini lebih baik itu pagi atau sore hari ketika matahari sudah mulai tidak terlalu panas ya. Nah, di sini ada turis dari luar negeri ini sedang selfie. Panas. Oh, panas kata. Hot. Sudah bisa bahasa Indonesia ternyata ya. Baru sebentar menginjakkan kaki di Surabaya langsung bisa. Nah, ada tour guide-nya ternyata ya. Nah, itu ada tour guide-nya juga. Nah, teman-teman kalau Nah, ya teman-teman Yuk ya. ke Surabaya yuk. Silakan ke Surabaya. Surabaya sudah level berapa? 1 ya. Sudah 1, berarti artinya sudah aman. Ini sampai sandal saya jebat. Oh la la la. Hitamnya hilang. Itu protol di sana. Bawain tapi kan. Ya. Enggak. Kamu masuk dari kan enggak? Nanti ke bawah. Ya. Nah, ini saya ngambil kembang sepatu. Oleh-oleh bunga sepatu. Hanya untuk dirimu. Eko, this is for you. Seko ya. Oke, pindah kamera depan. Nah, ini adalah tamannya apa? Tugu Pahlawan. Jadi Museum Tugu Pahlawan itu keberadaannya ada 7 meter di bawah permukaan tanah ya. Kenapa kok dibangun di bawah permukaan tanah? Karena mereka tidak ingin setara dengan Tugu Pahlawannya. Jadi lebih rendah dari Tugu Pahlawannya. Untuk menghormati pahlawan, makanya dia dibangun lebih rendah. Karena yang waktu berkunjung tahun berapa itu saya pernah tanya. Di sini ada ini perlengkapan sisa-sisa pertempuran, khususnya milik tentara Inggris ya, atau mungkin Belanda. Ya. Nah. Buatan Yugoslavia. Oh, buatan Yugoslavia ternyata, bukan? Ini rampasan pejuang ya dari area Surabaya dan tangan sekutu. Oh, gitu. Ya. Jadi perlu diketahui ya, mungkin ya. Jadi tentara Belanda itu sebetulnya membawa peralatan perang bukan dari Belanda. Jadi mereka itu memakai senjata itu dari buatan Inggris, buatan Jerman, atau buatan Amerika gitu ya. Jadi Belanda itu bukan apa ya, bukan menggunakan senjata sendiri gitu. Nah, ini ada apa ini namanya ya? Panzer, bukan tank. Panzer. Kenapa kok disebut Panzer? Karena ada bannya ini loh. Ya, kalau tank itu menggunakan rantai, ini Panzer masih menggunakan roda biasa. Ya, ini bajanya sudah mulai lapuk
bajanya sudah mulai lapuk. Kita melihat ke dalam, wah nggak bisa dibuka. Jadi nggak bisa dibuka teman-teman, ini sudah kayak dimatikan gitu. Jadi ini bisa menahan hempasan granat atau peluru. Coba kamera tak dekatkan, apakah bisa mengintip bagian dalam. Ya. Ya. Ukurannya nggak terlalu besar ya. Ini hasil apa? Rampasan dari arek-arek Surabaya. Dari tangan sekutu Panzer Brand Carrier. Jadi dia membawa brand. Senjatanya disebut brand yang di atas itu. Entah itu senjatanya sudah memakan berapa nyawa, saya tidak tahu. Ya, masih bisa berputar loh rodanya. Berat sekali tapi rodanya saja itu berat. Ya ampun beratnya. Luar biasa. Tadi di sana sudah ya, ini pelempar mortir. Ini entah sudah berapa nyawa yang sudah pernah dihabisi oleh senjata ini. Ya. Mungkin saja sudah ratusan ribu nyawa yang sudah pernah ditewaskan oleh senjata ini ya. Nah, mungkin kalau orang-orang yang punya indera khusus mungkin bisa merasakan di sini ya. Aura kasih mungkin. Aura kasih. Ini. Saya aura kasih, maaf loh ya. Saya datang Ya, berkunjung ke Surabaya. luar biasa sekali loh. Tadi turis, sekarang aura kasih. Ya, harus bisa berubah sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Ya. Nah itu teman-teman, dari sini terlihat jelas Tugu Pahlawan. Jadi dia seperti paku yang terbalik yang menunjukkan perlawanan rakyat Surabaya, area-area Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan melawan sekutu Inggris yang diboncengi oleh Belanda. Ya. Menurut sejarah Surabaya itu digempur dari darat, laut dan udara. Ya. Sebuah kota kecil. Kotanya tidak besar, tapi semangatnya luar biasa. Ada ikan pacaran tuh Pak. Nah, ini dia. Tuh, Pak, tadi Pak, ikan-ikan lain itu yang hitam Ya. itu. Ini juga ada filosofinya. Kenapa kok ada ikannya? Pasti ada makna-makna yang ingin disampaikan oleh pendiri dari monumen ini. Ya. Nek cari kuki Pak, ruangan itu di bawah itu dingin, di bawah ada air, di atas ada air. Oke. Nah, Iya. supaya kolam ini tidak mudah penuh dengan nyamuk, berilah ikan-ikan. Oke. Jadi ruangan di bawah ini tidak perlu ber-AC yang banyak. Karena sudah ada ini ya, peredam panasnya ya betul. istilahnya ya. Di atas dan di bawah. Itu teknik yang diberikan orang Belanda sebetulnya. Jadi kalau kita pergi ke Lawang Sewu, Lawang Sewu betul, di Semarang bawah ya. pun ada kolam besar. Ada di kolamnya. bawah. Oh iya, betul. Jadi bangunan itu lumayan dulu. Jadi ini memang arsitekturnya mendesain sedemikian rupa Bu ya. Ya, betul. Pendingin udara alami lah istilahnya. Ya, Tidak betul. perlu menggunakan AC ya. Ya, betul. Seperti itu. Tapi adakah filosofi Bu di balik pembangunan kolam yang banyak ikannya ini? Kita Mungkin harus ada cari filosofi. arsiteknya pastinya. Oh gitu ya. Dia akan tahu Mengapa kok? seperti ini itu? tumpeng ya. Iya betul. Nah, kita nggak tahu juga nih ya, tumpeng itu kayak apa. Iya, seperti punden berundak. Iya, betul. Punden berundak itu kan khas Indonesia sekali ya. Betul. Ah. Iya. Ini pikirannya Indonesia. Aku mikirnya apa? Karena James Bond yang selain Oh yang dari itu Piramid itu. iya yang turun dari atas itu Jackie Chan juga pernah turun dari kemiringan seperti ini. Ya, Ini orang film. ya artis Bu, beda. artis saya maaf Bu. Beda, sudut pandangnya itu pasti berbeda. Sudut pandang yang berbeda. Sudut pandangnya dari sinematiknya gitu, sinematografi. Oke. Oke ya, kita jalan lagi ke spot-spot yang belum kita kunjungi lainnya.
Ya, sekarang kita mau ke Hotel Majapahit, atau pada zaman dulu disebut sebagai Hotel Yamato atau Hotel Oranye. Iya. Nah, di belakang itu Hotel Yamato. Kita mau ambil gambarnya dulu. Ya, ini adalah Hotel Majapahit. Tapi sebelumnya di masa penjajahan Belanda dia bernama Hotel Orange. Lalu ketika pemerintahan Belanda dia menjadi Hotel Yamato. Hotel Yamato di mana perdebatan terjadi ya antara Sudirman dan dengan tokoh dari sekutu yang tidak selesai, dan mereka tidak ada kata sepakat, membuat bangsa Indonesia, para arek-arek Surabaya marah, dan mereka menurunkan bendera. Waktu itu dia taruh di sana bendera Belanda yang mereka pasang karena untuk memperingati ulang tahun Ratu Juliana, diturunkan karena mereka menganggap ini suatu penghinaan, suatu pengkhianatan. Jadi mereka merobek bendera Belanda yang warna biru dan dikibarkan kembali merah putih. Sekarang merah putih tetap berkibar di Surabaya. Merdeka arek-arek Surabaya, merdeka anak-anak Indonesia, merdeka. Nah, jadi sekarang saya sudah berada di depan Hotel Majapahit. Ini dulunya, kalau menurut sejarah, dulunya ini Hotel Oranye ya, kemudian jadi sudah pak nah itu dulunya Hotel Oranye ketika dikuasai Belanda, namanya Hotel Oranye, tapi kemudian setelah Jepang berkuasa namanya diganti menjadi Yamato, dan sekarang ketika Indonesia merdeka namanya sekarang jadi Hotel Majapahit ya. Ayo kita susuri dulu jalan Tunjungan ini, ada apa aja.
lagi ngevlog ada yang ngintip toko boba. Oishi, oishi. Wah, foto di situ boleh loh. Foto di situ boleh. Bagus. Oh, boleh ngangkat. Ayo. Nah. Wos. Wes, banyak udah. Ya, model kita foto. Iya asik ya malam-malam Pak. Bagus ya. Aku ya. Iya, sore-sore sih aku foto. Nangkringnya nggak sepiro, panganannya regane piro iku. Oh, ini apa ini? Oh, bubur. Kafe. Ini bu motornya, ini motornya, mobilnya. Oke, kita berpindah.
Iya. Apa itu? Enak. Ya, itu favorit. Dua dunia. Yang satu makan, yang satu mainan HP.